Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Bukhari. Di beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alat tangan terlebih dahulu. A. Obeng atau screwdriver. Obeng adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan skrup, dan biasanya yang sering digunakan ada dua jenis, yaitu plus dan minus. Jenis tersebut terlihat dari bentuk ujung mata obeng. Jadi untuk obeng yang seperti ini menggunakan banyak mata, dan obeng ini bisa dilepas lalu diganti dengan mata yang diinginkan. Untuk obeng yang ini adalah obeng dengan tespen. Jadi obeng ini maksimal membawa plus dan minus, dan dapat juga untuk mengetahui apakah ada arus listrik ataupun tidak. B. Tang atau piler. Tang sebuah alat yang prinsip mekanisnya seperti gunting, yang fungsi utamanya adalah menjepit, namun dapat juga sebagai pemotong sesuai dengan nama dan ujung kepala tang. Adapun jenis-jenis tang yang sering digunakan ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama ada tang potong. Tang potong sesuai namanya digunakan untuk memotong. Tang potong secara kelistrikan digunakan untuk memotong kawat atau kabel. Yang kedua ada tang cucut. Nah, tang cucut atau bisa disebut juga dengan tang lancip merupakan jenis tang yang memiliki kepala jepit lancip. Tang ini digunakan untuk menjepit benda-benda kecil dan bidang yang sempit. Yang ketiga ada tang kombinasi. Dilihat dari namanya, tang ini merupakan gabungan fungsi dari tang potong dan tang jepit, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Dilihat dari bentuknya yang seperti ini, maka di bagian ujung ini digunakan untuk menjepit, sedangkan di bagian dalam yang seperti ini digunakan untuk memotong. Yang keempat ada tang pengupas kabel. Sesuai dengan namanya, tang ini digunakan untuk mengupas kabel. Yang kelima ada tang catut atau tower pillar. Tang ini memiliki bentuk paruh burung kak tua. Selain itu, memotong tang ini digunakan juga untuk mencabut paku. Yang keenam ada tang buaya. Alat ini memiliki bentuk seperti yang mulut buaya dan menjepit suatu benda dan mengunci jepitan tersebut. Yang ketujuh ada tang preskun. Tang preskun atau secara singkat dinamakan tang skun digunakan untuk menekan atau pres pangkal skun supaya mengunci posisi kabel yang sudah terkupas pada skun atau sepatu kabel. Yang kedelapan ada tang krimping. Tang krimping ini adalah alat yang digunakan untuk memasangkan konektor RJ45 ke kabel jaringan. Di dalam tang dilengkapi juga dengan pemotong dan pengupas kabel. C. Palu atau hammer. Palu adalah alat sederhana yang digunakan untuk memukul objek. Secara khusus dapat digunakan untuk memukul paku, menempa besi, menghancurkan objek dengan cara memukul. Dan ada juga yang diberikan fasilitas tambahan seperti mencabut paku dan fasilitas lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis palu. Yang pertama ada palu besi. Bentuk dasar palu ini biasanya digunakan untuk memukul palu, menandai logam yang akan dibor dan mencakup paku. Ada dua bagian, yaitu bagian untuk memukul yang depan ini dan yang satunya ini untuk mencabut paku. Lalu yang kedua ada palu karet. Palu ini disebut palu karet karena di kepala palu yang dipukulkan berbahan dasar karet. Nah, ini berbahan dasar karet. Palu ini ketika dipukulkan memberikan efek pukul yang memantul dan tidak terlalu keras. Biasanya digunakan untuk menekan dengan pukulan dengan tidak meninggalkan bekas pukul. Dan yang terakhir ada palu plastik.
Pala palu ini berasal dari cetakan plastik, di mana penggunaan palu ini untuk memukul benda kerja yang dirasa tidak membutuhkan pukulan keras seperti besi. D. Ada kunci atau wrench. Kunci atau biasa disebut dengan wrench dalam dunia teknik merupakan alat untuk membuka mur berbentuk segi 6. Alat ini memiliki berbagai ukuran. Nah, ada kunci pas dan kunci ring. Nah, untuk kunci pas ini mencengkram mur dengan bentuk U, jadi seperti bentuk U ya, sehingga tidak semua sisi mur akan tercengkram. Dan nomor 2 ada kunci ring, maka di kunci ring ini semua sisi mur akan tercengkram. Ada pula sebuah alat yang dinamakan kunci Inggris, di mana ukuran dari bagian yang mencengkram mur akan disesuaikan. Ada cutter atau pisau pemotong. Cutter atau pisau pemotong adalah suatu alat kerja berbentuk pisau yang berfungsi untuk memotong, layaknya pisau. Cutter biasanya bagian yang tajam bisa dikeluarkan saat memakai dan dimasukkan untuk mengamankan. Jadi cutter ini bisa dimasukkan dan juga bisa dikeluarkan untuk mengamankan dari bahaya. F. Ada gergaji. Alat ini digunakan untuk memotong dengan cara menggesekkan mata gergaji pada bidang yang akan dipotong. Gergaji ini pada bidang ketenaga listrikan biasanya digunakan untuk memotong kabel duk dan memotong pipa instalasi. Sekarang kita lanjut yang nomor 2, yaitu alat kerja kelistrikan. A. Ada solder. Solder atau biasa disebut sebagai pantry adalah suatu alat yang bertugas memanaskan timah yang digunakan untuk melaksanakan penyambungan antara dua bagian. Biasanya digunakan untuk memasang komponen dalam PCB atau menyambung kabel. Solder bekerja dengan prinsip membangkitkan panas dan panas yang dibangkitkan akan disalurkan ke ujung solder. B. Ada bor. Bor adalah alat yang digunakan untuk melubangi objek benda. Mata bor ada bagian yang bergerak dan cara berputar dan pada ujungnya terdapat mata bor. Mata bor tersebut terdapat berbagai macam ukuran dan bentuk. Dari segi cara menggunakannya terdapat dua jenis, yaitu ada bor tangan dan bor duduk. Bor tangan ini digunakan dengan cara memegangnya dengan tangan dan bentuknya seperti pistol yang dipegang, sehingga untuk melakukan perlubangan di suatu titik yang diarahkan adalah mesin bornya. Sedangkan bor duduk, posisi bor tetap ada pada suatu tempat sehingga benda yang akan dilubangi yang digerakkan. C. Gerinda. Gerinda adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk memutarkan mata gerinda. Mata gerinda dapat diganti-ganti sesuai keperluan. Misal, jika diganti mata amplas, maka akan menjadi alat penghalus. Jika diganti mata pemotong, akan menjadi alat potong. Penggunaan gerinda pada bidang kelistrikan digunakan untuk memotong ducting, memotong pipa, menghaluskan hasil potongan, melubangi tembok yang akan dipasang instalasi listrik. Sekian pembahasan mengenai alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau pembahasan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.